Acara Hari Lanjut Usia Nasional Sinode GKJ 2026 akan dilaksanakan beberapa hari lagi. Mohon dukungan doa agar seluruh penyelenggaraan acara dapat terpenuhi. Tuhan aye penebus dosa yang percaya Untuk kesehatan seluruh pelayan, yang percaya untuk seluruh peserta Adiuswo, tetap sehat dan sukacita. Kami mohon dukungan untuk kebutuhan dan dukungan dana kepada semua pihak yang berkenan. Donasi dapat disampaikan melalui kris berikut atau melalui transfer Bank BRI dengan nomor account 0081 0100 0912 560 atas nama Deputat Penata Layanan Sinode GKJ. Mohon cantumkan kode angka 91 pada 2 digit terakhir nominal yang akan ditransfer. Terima kasih. Tuhan memberkati.
Selamat hari Minggu. Umat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Damai sejahtera dan kesehatan selalu beserta kita semua. Selamat datang bagi umat yang baru pertama kali hadir. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Agar ibadah berjalan dengan hikmat, mohon untuk menonaktifkan handphone atau diubah ke nada getar atau silent. Kami akan membacakan pokok-pokok pewarta Minggu 14 Juni 2026. Persidangan Majelis bulan Juni. Persidangan Majelis Pleno akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Bapak, Ibu, Saudara yang memiliki keperluan gerejawi dipersilakan untuk menghubungi majelis wilayahnya masing-masing. Tukar pelayanan firman GKJ Klasis Jakarta bagian Barat akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026. Pendeta Maria Sri Hartati melayani ibadah di GKJ Nehemia pukul 6.30 dan pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Pendeta Widianto Nugroho melayani ibadah di GKJ Ebenezer pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. GKJ Joglo akan dilayani oleh Pendeta Abanita Kaban dari GKJ Yeremia pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat dan Pendeta Emeritus Joko Sulistyo dari GKJ Ebenezer pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Harap menjadi perhatian warga jemaat. Pernikahan. Bila Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, akan diteguhkan dan diberkati nikah Saudari Marta Dewinta, warga GKJ Joglo kelompok 3B. Putri dari almarhum Bapak Hadi Mujiono dan Ibu Eka Ningsi. Dengan Saudara Andrew Carlson Harper, warga Lutheran Church of the Redeemer, Virginia, Amerika Serikat. Putra dari Bapak Ricky Allen Harper dan Ibu Susan Carlen Harper. Rencana pemberkatan dan peneguhan nikah akan dilayankan oleh Pendeta Maria Sri Hartati pada hari Sabtu 26 Juni 2026 di GKJ Joglo. Pencatatan sipil akan dilakukan di Amerika Serikat setelah pemberkatan dan peneguhan nikah dilaksanakan. Mohon dukungan doa bagi doa warga jemaat. Donor darah. Komisi Kespel kembali mengadakan donor darah yang akan diadakan pada hari ini, Minggu 14 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di GSP GKJ Joglo. Mohon partisipasi dari warga jemaat untuk mengikuti donor darah dan juga untuk mempersiapkan diri. Perjamuan kasih. Usai ibadah, marilah dengan semangat guyup rukun sebagai saudara seiman, kita mempererat persekutuan kita sambil menikmati hidangan sederhana dalam perjamuan kasih di area GSP. Untuk berita komisi, panitia, dan berita lain yang lebih lengkap, dapat dibaca dalam pewarta digital yang sudah diberikan di WAG kelompok ataupun di dalam aplikasi GKJ Joglo. Saudara yang terkasih, ibadah hari ini mengangkat tema mendengarkan dan melakukan perintahnya yang berdasar dari Keluaran 19 ayat 1-8a. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Maria Sri Hartati. Marilah bersama-sama menghadap Dia dengan berdiri dan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 355 bait 1 dan 3. Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikut ke jalan selamat bakal, jangan sesat dengar sabdanya,
Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita mengawali ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Umat dipersilakan duduk. Saudara yang terkasih, Allah memberikan 10 perintah kepada kita agar kehidupan kita bersama dengan sesama ciptaan terjalin dalam damai sejahtera. Marilah kita menghayati 10 perintah yang didasarkan dari Kitab Keluaran 20 ayat 1-17 tersebut dengan bersama-sama mengucapkan dan meresapinya yang demikian. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun dan sujud menyembahnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini apapun milik sesamamu. Saudara yang terkasih, marilah kita menyesali dosa kita dengan bersama-sama menaikkan pujian. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap
saudara, bagi setiap kita yang sungguh-sungguh dengan segala kerendahan hati mau datang kepada Tuhan untuk menyenangkan Dia melalui perubahan hidup kita yang nyata, Tuhan memberikan berita anugerah bagi kita. Dan berita anugerah bagi kita akan kita dengar bersama di dalam Matius pasalnya yang ke-7 ayat 21. Matius pasal 7 ayat 21 sebagai berita anugerah bagi kita semua. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Saudara, mari kita mengaminkan, mensyukuri berita anugerah ini. Saya undang kita semua untuk berdiri. Dan marilah dengan sukacita kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 356 bait 1 dan 2, memohon pertolongan Tuhan agar Dia tinggal di dalam kita. Umat yang terkasih, mari kita mengumpulkan persembahan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Bagi para majelis yang bertugas, kami mohon untuk menempatkan diri. Persembahan yang akan kita kumpulkan pada hari ini adalah persembahan mingguan, bulanan, dan juga DMD. Persembahan mingguan disampaikan melalui kantong persembahan ataupun scan kris yang tersedia di bangku jemaat, dan persembahan bulanan melalui kotak persembahan atau transfer ke rekening GKJ Joglo. Persembahan DMD dapat disampaikan melalui amplop khusus DMD yang dimasukkan ke dalam kotak yang disediakan atau melalui transfer ke rekening GKJ Joglo dengan menambahkan angka 2 pada akhir nominal persembahan. Persembahan DMD dan bulanan juga dapat dimasukkan ke kotak yang ada di depan, kanan, dan kiri. Nas persembahan didasarkan dari surat Roma 11 ayat 36 yang demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Persembahan akan kita kumpulkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 433 bait 1, 2, dan 3. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Umat, kami undang untuk bangkit berdiri dan kita lanjutkan bait kedua dan ketiga. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan, dan miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Umat yang terkasih, mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu ya Bapa, membawa persembahan
yang merupakan sebagian berkat yang asalnya dari Engkau. Baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan DMD, dan juga persembahan syukur lainnya ya Bapa. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan sehingga persembahan kami ini layak di hadapan-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa untuk petugas yang diberikan wewenang untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat sehingga semua ini hanya demi kemuliaan nama-Mu dan berguna untuk pelayanan di gereja kami. Ya Tuhan, kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pendeta Maria Sri Hartati. Kiranya Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga firman-Mu yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Kami, anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu ini, kiranya Engkau bukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa memahami, mengerti, bahkan bisa melaksanakan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, inilah doa kami. Inilah ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa ini. Amin. Umat kami mohon untuk duduk kembali. Saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita menyiapkan Alkitab kita. Kita akan belajar firman Tuhan dari bagian Perjanjian Lama, Kitab Keluaran, yaitu Keluaran pasalnya yang ke-19, Keluaran 19, ayat 1 sampai dengan 8a. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Sudah ya? Oh belum? Oke, ditunggu. Keluaran 19, ayat 1 sampai 8a. Saya baca buat kita semua ya. Firman Tuhan begini. Ini adalah bagian dari satu perikop panjang yang menceritakan tentang Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Keluaran 19 ayat 1 sampai dengan 8a. Firman Tuhan demikian. Pada tanggal 1 di bulan ketiga, setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, mereka tiba di padang gurun Sinai, lalu berkemah di padang gurun itu. Di sana orang Israel berkemah di depan gunung itu. Lalu Musa naik menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mengangkat kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi milik kesayangan-Ku dari antara segala bangsa, sebab seluruh bumi adalah milik-Ku. Kamu akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus bagiku. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu Musa datang dan memanggil tua-tua bangsa, lalu menyampaikan ke hadapan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia setiap kita yang tidak hanya membaca firman, mendengarkan firman, tetapi melakukan firman itu dalam kehidupan kesehariannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi semuanya. Ya, hari ini kita di dalam rangkaian ibadah ini kita akan bersama-sama menyaksikan satu peristiwa gerejawi yang penting dan patut kita syukuri, yaitu baptis sekaligus pengakuan percaya. Baptis itu berasal dari kata Yunani, baptiso. Baptiso itu artinya mencuci atau membersihkan atau membasuh dengan air. Lalu kata itu diadopsi oleh kekristenan untuk menunjukkan tindakan Allah yang membersihkan manusia berdosa. Jadi baptiso itu menunjuk kepada suatu tindakan membersihkan sesuatu yang kotor dengan air. Lalu diadopsi oleh kekristenan untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu membersihkan kita dari kotoran. Kotorannya apa? Yaitu dosa. Jadi kalau kita sudah dibaptis, lalu kehidupan kita kotor oleh dosa, itu sama seperti anak kecil yang sudah dicuci tangannya oleh mamahnya, lalu dia mainan tanah lagi, kotor lagi gitu ya. Itu baptis. Nah, baptis itu ada dua jenis Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah baptis anak. Bagi kita GKJ, kita percaya bahwa anak-anak yang dilahirkan oleh keluarga Kristen, mereka juga mendapatkan warisan keselamatan. Karena itu anak-anak dari keluarga Kristen wajib dibaptiskan. Ya, disebut dengan baptis anak. Tapi ada juga yang namanya baptis dewasa. Baptis dewasa itu diberikan bagi orang-orang yang sudah dewasa, umurnya 15 tahun ke atas gitu ya. Mereka sudah dewasa, lalu mereka berproses, mereka percaya kepada Kristus, lalu mereka memberi diri untuk menjadi pengikut Kristus. Sebelumnya belum gitu ya, lalu orang ini menerima tanda baptis. Nah, pengakuan percaya atau CD, ya ketika baptis anak itu kan mereka belum bisa bicara gitu ya, maka yang membawa adalah orang tuanya, yang ditanya-tanya adalah orang tuanya. Nanti ketika dia dewasa, umur 17 tahun, maka dia harus melakukan apa yang kita sebut dengan pengakuan percaya atau CD. CD itu penuh ya, kayak Purnomo CD itu berarti dia bulan penuh. Nah, ini CD itu adalah penuh, artinya dia orang yang sudah dibaptis kecil menjadi pengikut Kristus itu harus mengaku sendiri dengan bibirnya, dengan keyakinannya. Dia harus berani mengambil keputusan sendiri. Oke, saya mau ikut Tuhan bukan karena papa mama saya orang Kristen, bukan karena begitu lahir ceprot saya lahir di keluarga Kristen, bukan. Tapi karena memang saya percaya kepada Yesus sebagai juru selamat gitu ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, baptis dan pengakuan percaya itu bukan akhir, juga sebenarnya bukan awal, karena orang mau baptis itu ada prosesnya. Jadi ketika seseorang mau baptis, seseorang mau pengakuan percaya, sebelumnya dia sudah percaya dulu kepada Kristus. Ya, dia sudah percaya dulu, lalu kepercayaan itu diteguhkan atau dimeteraikan dengan tanda baptis dan pengakuan percaya. Tapi itu juga bukan akhir. Karena perjalanan orang percaya untuk terus memelihara kebersihan kehidupan rohaninya, seperti tadi yang saya ilustrasikan, kalau tangannya udah dicuci ya harus dijaga gitu ya, supaya bersih terus. Kalau toh secara nggak sengaja tangan kita kotor ya harus dicuci lagi gitu kan. Nah, sampai dengan Tuhan menjemput kita, itu barulah perjuangan kita di dunia itu selesai. Jadi baptis itu adalah meterai. Baptis itu adalah tanda kita memberi diri kepada Tuhan menjadi pengikutnya. Nah, menjadi pengikut Tuhan itu bukan hanya sekedar kita banyak belajar tentang firman Tuhan. Zaman sekarang kita bisa mendengarkan berbagai macam khotbah di YouTube gitu ya. Bukan hanya sekedar kita mau menggali berbagai informasi tentang kekristenan. Tetapi yang dikehendaki Tuhan ketika kita menjadi pengikut Kristus adalah perubahan hidup. Adalah perubahan hidup. Bukan hanya mendengar firman, tetapi melakukannya. Seperti yang hari ini bersama-sama akan kita pelajari dari Keluaran 19
ayat 1 sampai dengan 8a. Bagian yang terakhir saudara-saudara itu adalah komitmen bangsa Israel. Mereka berkata demikian, ayat 8a. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Nah itu komitmen. Nah demikian juga baptis, pengakuan percaya, itu menjadi sebuah komitmen kita untuk melakukan apa yang sudah kita dengarkan. Saudara-saudara, bacaan hari ini Keluaran 19 ayat 1 di situ memberikan keterangan kepada kita semua bahwa apa yang dituliskan di dalam Keluaran 19 ini terjadi pada tanggal 1 di bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi ini terjadinya belum lama dari mereka keluar dari tanah Mesir ya. Tanggal 1 di bulan ketiga, itu artinya mereka baru saja memasuki bulan ketiga setelah mereka melakukan perjalanan yang cukup jauh. Nah mereka tiba di padang gurun Sinai saudara-saudara, jumlah mereka banyak sekali. Kalau kita baca di dalam Keluaran Keluaran pasal 12 ayat 37 sampai dengan 38, itu jumlah rombongan orang Israel yang berbondong-bondong keluar dari Mesir, jumlahnya itu 600.000 orang Bapak Ibu. 600.000 orang itu cuma laki-laki, belum dihitung yang perempuan, belum dihitung yang anak-anak. Berarti jumlahnya pasti banyak sekali ya, mungkin 800.000 orang mungkin ada gitu. Dan Bapak Ibu, kita bisa bayangkan betapa repotnya mengelola sekian ribu orang di dalam sebuah perjalanan. Repot sekali. Bapak Ibu, sekarang ini kita Klasi Jakarta bagian Barat dan Jakarta bagian Timur sedang menjadi panitia hari lanjut usia nasional. Pesertanya yang tercatat ada 3.279 orang, 75. 3.275 orang itu pesertanya. Panitianya hampir 400 Bapak Ibu Saudara. Wah itu aja repotnya minta ampun ya, repotnya minta ampun. Belum lagi mengelola, ya nggak usah banyak-banyak. Penari, nanti ada penari. Penarinya itu jumlahnya 85 orang saudara-saudara. 85 orang dari 17 gereja di lingkup Klasi Jakarta bagian Barat dan Jakarta bagian Timur. Mengelola 85 orang itu juga nggak gampang. Ya, ketika sang pemimpin bicara di depan, itu yang di belakang ada yang glendik-glendik sendiri, ada yang sibuk foto, selfie-selfie gitu ya. Susah gitu ya. Belum jangankan yang 85, ngelola paduan suara yang jumlahnya 50 atau 45 orang, itu pun juga nggak mudah gitu ya. Ngelola satu tim jumlahnya 10 orang itu juga nggak mudah. Lah ini saudara-saudara, jumlahnya 600.000 cuma laki-laki. LO di panitia Halun itu menyanggupi satu orang bisa menghantar ya, mengelola 25 orang. Jadi satu orang itu hanya 25 orang. Bayangkanlah kalau itu 600.000 laki-laki, berarti LO-nya 24.000 saudara-saudara. Banyak sekali. Dan mereka lelah saudara-saudara karena mereka itu jalan kaki tentunya. Ya mungkin ada binatang-binatang yang dibawa ya, mungkin ada lembu, ada ternak juga yang mereka bawa. Di dalam Keluaran 12 ayat 37 sampai 38 di situ juga disebutkan mereka itu membawa ternak, kambing domba, lalu ada kawanan lembu dan berbagai macam barang itu mereka bawa. Di dalam rombongan yang cukup panjang itu, mereka lelah, capek gitu ya. Lalu mereka berhentilah di padang gurun Sinai. Mereka berkemah di sana, menetap di sana untuk beberapa saat istirahat. Lalu Musa naik ke atas gunung. Nah, kenapa Musa naik di atas gunung? Disebutkan di dalam Alkitab kita, dia naik di atas gunung untuk menghadap Allah. Jadi sementara rakyatnya, orang-orang banyak itu istirahat, sang pemimpin retret ketemu Tuhan di atas gunung, gitu ya. Lalu menghadap Allah, siap untuk mendengarkan apa yang mau Allah katakan kepadanya, gitu ya. Dan di sana Bapak Ibu Saudara, dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Setidaknya pada ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6 di situ kita bisa lihat. Dan kalau saya catat setidaknya ada 2 di ayat 4 lalu ayat 5, 6 gitu ya. Yang pertama, Tuhan berbicara,
Pertama, Tuhan mengingatkan perbuatan Allah menyelamatkan Israel. Ya, Tuhan mengingatkan bahwa Allah itu sudah membawa mereka keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan. Kalau dalam perjanjian baru, baptis itu berarti digambarkan dengan air gitu ya. Maka di dalam perjanjian lama ketika bangsa Israel masuk menyeberangi laut Teberau dan laut itu tersibak, mereka bisa jalan menyeberangi laut Teberau itu sampai di ujung, itu direfleksikan sebagai tindakan Allah membaptiskan mereka. Dan tindakan itu digambarkan di dalam bagian kita ayat 4 saudara-saudara. Allah mengatakan begini, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mengangkat kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Tuhan mengatakan, kamu di atas sayap Raja Wali, aku telah mengangkat kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Mengangkat kamu di atas sayap Raja Wali, itu menggambarkan saudara-saudara, perlindungan, pemeliharaan, dan kasih Allah yang kuat. Ya. Di dalam budaya Timur dekat kuno, Raja Wali itu seringkali dihayati atau dipandang atau sebagai simbol, sebagai burung yang melindungi anak-anaknya dan membawa mereka, anak-anaknya itu ke tempat yang aman. Jadi kalau Tuhan berkata kepada Musa, ingatlah, aku membawa engkau keluar dari Mesir seperti seekor burung Raja Wali yang meletakkan anak-anaknya di atas sayapnya terbang dan kembali kepadaku. Itu mengandung satu makna. Allah seperti mau bilang saudara-saudara, kamu itu adalah anak-anakku yang aku sayangi, aku lindungi, dan aku membawa kamu dari Mesir, tempat yang seharusnya kamu tidak ada di sana, untuk kembali pulang kepadaku, untuk menyelamatkan bangsa Israel, berada di bawah perlindungan Dia, berada di dalam hubungan dengan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagi orang Kristen yang baru dibaptis ini menjadi sangat penting gitu ya, juga bagi kita semua, bahwa ternyata menjadi orang Kristen, terutama juga yang sudah dibaptis Bapak Ibu, ini mengingatkan kita akan hubungan kita dengan Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah berada di bawah lindungan Tuhan, maka harus di dalam ketaatan. Ayat selanjutnya di situ cukup padat karena pada ayat itu ada 3 hal. Ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, 1 adalah mendengarkan dan berpegang pada perjanjian-Ku, berpegang, kamu akan menjadi milik kesayangan-Ku dari antara segala bangsa. Mendengarkan, berpegang, dan menjadi milik kesayangan. Saudara, kata mendengarkan itu di dalam bahasa Ibrani-nya adalah syama. Maka mendengarkan di dalam pemahaman Alkitab itu bukan hanya kita mendengarkan suara di telinga kita, tidak. Tapi mendengarkan itu mengandung makna juga memperhatikan, memahami, menerima, dan yang penting terakhir adalah menaatinya. Jadi ketika bangsa Israel mendengarkan firman, sebenarnya di situ sudah ada unsur tindakannya gitu ya. Maka di situ Tuhan mengatakan, kalau kamu sungguh-sungguh, ada kata sungguh-sungguh mendengarkan. Artinya kalau kamu mendengarkan bukan hanya dengan telinga, tetapi paham lalu melakukannya, ya, maka dia bukan hanya mendengar saja, tetapi firman yang didengar itu betul-betul dilakukan. Ada unsur komitmen di sana, saudara-saudara. Ada unsur pengakuan bahwa firman Tuhan itu adalah otoritas yang tertinggi, yang kita yakini, yang kita pegang. Nah, dalam kehidupan kita sekarang, ketika kita mendengar banyak sekali informasi, maka ini menjadi sangat aktual bagi kita. Kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, maka kita menempatkan firman Tuhan itu sebagai otoritas pertama, kebenaran pertama yang harus kita pegang. Sungguh-sungguh kita dengarkan, bukan podcast, bukan apa kata ChatGPT,
bukan kata influencer, bukan opini publik, atau bukan yang lainnya. Ini tantangan kita. Mana yang lebih banyak kita dengar, firman Tuhan atau semua itu yang kita lihat, yang masuk ke handphone kita lewat media sosial. Itu yang pertama, mendengarkan. Pada bagian 5 yang pertama. Dan yang kedua adalah berpegang pada perjanjianku. Saudara-saudara, berpegang itu menunjukkan tindakan aktif di dalam menjaga dan menaati perjanjian. Tuhan itu, saudara, tidak mencari umat yang cuma berseru Tuhan, Tuhan. Seperti tadi di dalam berita anugerah yang kita baca bersama-sama. Tidak. Tuhan itu tidak hanya mencari orang yang gemar baca Alkitab. Baca Alkitab memang bagus. Mendengarkan khotbah iya baik, saudara-saudara. Itu bisa menambah pengetahuan kita, oke. Mendengarkan seminar atau webinar tentang kekristenan, iya itu oke. Tapi bukan itu yang Tuhan cari. Yang Tuhan cari adalah mereka yang betul-betul melakukan apa yang mereka ketahui itu di dalam tindakan yang nyata. Bagi orang Kristen, saudara-saudara, pengetahuan kekristenan tanpa ketaatan itu dipandang sebagai sebuah kegagalan rohani. Sama seperti kita masak sayur, lupa nggak dikasih garam, hambar. Nah sama, ikut Kristus, kita dengar firman terus, kita rajin ibadah, rajin PA, pelayanan dari pagi sampai malam. Tapi kalau itu tidak mengubah kehidupan kita, kalau firman yang kita dengar, ibadah yang kita lakukan, pelayanan yang kita kerjakan, itu tidak mengubah cara pikir kita, kebersihan hati kita, maka hambar saudara-saudara. Kita menjadi Kristen yang hambar, seperti sayur tanpa garam. Karena itu sebagai orang Kristen ukurannya bukan seberapa banyak kita tahu tentang kitab suci, tetapi ukurannya adalah apakah yang kita tahu tentang Tuhan di dalam kitab suci dan khotbah-khotbah itu kita lakukan. Ukurannya itu saudara-saudara. Pertanyaannya bukan kamu sudah tahu apa tentang Kristus. Pertanyaannya bukan kamu sudah jadi apa di gereja. Apa sudah jadi penatua? Apa sudah jadi diaken? Bukan. Apa kamu sudah jadi ketua komisi? Bukan. Kamu pelayanan apa saja di gereja? Bukan itu ukurannya saudara-saudara. Ukurannya adalah sejauh mana firman yang kita dengar itu benar-benar mengubah kehidupan kita. Menjadikan kita seperti orang yang bersinar bagi sekitar kita, garam dan terang. Dan kalau kita lakukan itu semua, maka Tuhan berkata pada bagian yang terakhir, kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri. Bayangkanlah saudara, Tuhan mengatakan bahwa kita ini akan menjadi harta kesayangannya. Kalau kita punya harta kesayangan, kita akan jaga harta kesayangan itu sebaik-baiknya saudara-saudara. Dan Tuhan mengatakan, kalau kamu mau mendengarkan aku, bukan hanya dengan telinga, tapi paham, ngerti dan melakukan, lalu kamu memegang perintah-perintahku, artinya menjaga kehidupan kita, Tuhan katakan, kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri, milikku sendiri. Dan dikatakan juga, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Imam itu bukan sembarangan. Imam itu adalah orang yang ditugaskan untuk menghubungkan antara manusia dengan Tuhan. Jadi kalau kita itu diangkat oleh Tuhan untuk menjadi harta kesayangannya, itu artinya kita dipercaya sama Tuhan, saudara-saudara. Kita dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi imam. Imam itu bukan hanya orang yang dikhususkan, tetapi semua orang yang percaya kepada Tuhan itu diberikan kepercayaan untuk menjadi penghubung, perantara antara umat dengan Tuhan. Itu kan sangat luar biasa saudara-saudara. Karena itu ketika bangsa Israel mendengarkan itu semua, mereka kemudian merespons dengan satu komitmen pada ayat 8. Mereka berkata bersama-sama di sana, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan.
Pertanyaannya bagi kita sekarang saudara, apa tugas saya sekarang? Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis atau yang belum dibaptis, dewasa mungkin atau belum pengakuan percaya, silahkan menghubungi majelis masing-masing untuk mendapatkan tanda, meterai bahwa saudara adalah milik Kristus gitu ya. Dan bagi yang sudah, ini menjadi pengingat kita semua. Kita sudah menjadi orang yang bersih, maka jangan biarkan kotor lagi. Dan ini juga menjadi pengingat bagi kita. Kalau begitu, apa tugas kita sekarang? Apa yang menjadi kewajiban kita? Saudara-saudara, mari bersama kita bertumbuh bersama-sama. Mari kita tinggalkan kehidupan kita yang lama dan benar-benar firman yang sudah kita dengar itu kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, meninggalkan kebiasaan buruk yang memang harus kita tinggalkan, hubungan-hubungan kita pulihkan, dosa-dosa yang kita lakukan, mari kita akui itu di hadapan Tuhan dan sesama kita. Kita akui, bukan hanya diakui, tapi kita berusaha untuk tidak melakukan dosa itu lagi dan tidak melakukan dosa yang lain gitu ya. Lalu pelayanan yang diberikan, yang dipercayakan Tuhan kepada kita, mari itu kita kerjakan. Dan yang terutama saudara-saudara, mari kita bangun disiplin rohani di dalam kehidupan kita. Dengan seperti itu, kita menjaga kehidupan kita tetap berada di dalam Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan dan melakukan perintahnya dalam kehidupan keseharian kita. Haleluya, amin. Saudara, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Engkau ingatkan kami Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang telah Engkau pilih. Kami adalah harta kesayangan-Mu. Oleh karena itu kiranya kami dapat bertingkah laku sebagaimana orang-orang yang Engkau sayangi, yang tidak mempermalukan Engkau melalui tutur kata maupun tindakan kami. Sekarang Tuhan, kami hendak berdoa bagi saudara-saudara kami yang memerlukan pemulihan tubuh. Kami berdoa bagi Bapak Ignatius Sikso Yudiono, bagi Ibu Sri Lestari dan juga saudara-saudara kami yang lain. Kami berdoa bagi para adiuswomu, mereka yang telah usia lanjut. Engkau jagai mereka, Engkau berkati mereka, berikan kesehatan. Terlebih khusus bagi mereka yang ikut ambil bagian di dalam pelaksanaan Halun Sinode GKJ, baik sebagai peserta maupun sebagai panitia atau pelayan di dalam ibadah dan perayaan tersebut. Berikanlah kesehatan kepada mereka Bapa, sehingga pelayanan itu, kegiatan itu sungguh-sungguh dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang mengikutinya. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan tempat studi di jenjang yang lebih tinggi lagi. Kiranya Engkau berikan ketekunan kepada mereka, kelegaan hati dan juga kesadaran bahwa Engkau merancangkan satu hal yang baik bagi kehidupan mereka. Demikian pula bagi setiap orang tua yang mendampingi putra-putri mereka, Engkau tambahkan hikmat, Engkau berikan kecukupan apa yang mereka butuhkan. Bukan hanya materi, tetapi juga pendampingan, waktu dan juga kasih sayang bagi anak-anak mereka. Kami berdoa bagi pekerjaan yang telah Engkau percayakan kepada kami. Kiranya kami dapat melakukannya dengan penuh dedikasi, dengan sebuah keyakinan bahwa melalui pekerjaan itu Tuhan, Engkau memelihara kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sekarang sedang berusaha untuk membangun usaha-usaha. Engkau tolong, Engkau berikan kepekaan, Engkau berikan ketelitian, kecermatan, sehingga apa yang mereka kerjakan sungguh-sungguh terberkati. Kami juga berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kami yang sedang mempersiapkan pernikahan mereka. Kiranya mereka bersama dengan keluarga mereka masing-masing dapat menata hati, pikiran, memanage segala sesuatunya, sehingga kegiatan itu atau acara pernikahan itu dapat berlangsung dengan baik, membawa sukacita bagi semua dan mendatangkan sejahtera. Kami berdoa untuk kehidupan kami sebagai bagian dari GKJ Joglo,
Kiranya Engkau tolong kami di dalam kebersamaan kami, juga sebagai bagian dari Klasis Jakarta bagian Barat, dalam lingkup Sinode GKJ, dan dalam kehidupan kekristenan kami di tingkat nasional. Kiranya Engkau tolong kami semua, agar kami sebagai anak-anak Tuhan, sungguh-sungguh dapat menampilkan sebuah kehidupan yang mencerminkan kebaikan Tuhan. Demikian pula ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Situasi yang saat ini kurang menentu dan berdasarkan berbagai macam informasi yang kami dengar menimbulkan beberapa kekhawatiran. Kiranya Engkau tolong kami sebagai anak-Mu untuk dapat beradaptasi dengan situasi ini, untuk dapat tenang dan berpengharapan kepada Tuhan, sehingga kami berhikmat dalam merespon situasi-situasi yang kami hadapi sekarang. Bagi pemimpin kami memohon kepadamu, berikanlah kesehatan, kecerdasan, hikmat kepada mereka, serta kepekaan untuk hanya menekankan atau mengedepankan kepentingan rakyat yang dipimpin. Ya Bapa, segala perjuangan demi kebaikan kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus yang berkuasa atas langit bumi dan juga segala pemerintahan yang ada di bumi ini. Dalam Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama kita akan mendengarkan persembahan pujian dari saudara-saudara kita, teman-teman remaja, menaikkan sebuah pujian berjudul Ku Naikkan Syukurku. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa.
bebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Terima kasih untuk pujian yang telah disampaikan. Kiranya kemuliaan hanya bagi Allah. Bersama-sama, mari Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan kita akan menyampaikan pengakuan iman rasuli. Mari bersama-sama. Bersama dengan gereja-gereja dalam sejarah penyelamatan Allah, marilah kita menyegarkan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama akan melayankan sakramen baptis dewasa, pengakuan percaya. Mari bersama kita berdoa. Bapa, kami memohon pertolongan-Mu, tuntunan-Mu agar pelayanan sakramen baptis dewasa serta pengakuan percaya yang akan dilayankan ini Engkau sendiri yang bertahta. Berikanlah kami hikmat sebagai pelayan Tuhan dan jemaat-Mu yang menjadi saksi atas peristiwa ini, kiranya Engkau juga berikan damai sejahtera dan berkat. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana sudah diwartakan di dalam pewarta jemaat, maka pada hari ini kita akan menyaksikan sakramen baptis dewasa dan juga pengakuan percaya. Dan selama 2 minggu berturut-turut itu tidak ada keberatan yang sah. Sakramen baptis adalah alat pemeliharaan iman sekaligus tanda penyelamatan Allah yang menunjukkan pembasuhan manusia dari dosa oleh darah Kristus, lalu pengampunan dosa, pembenaran atas manusia oleh Allah, dan kelahiran baru. Ada satu saudara kita yang akan dibaptis dewasa, karena itu saya akan mengundang dan dipersilakan untuk berdiri di tempat, yaitu saudari Petrisca Sevilla Yesica. Dipersilakan. Saudara Petris, agar jemaat dapat menjadi saksi bahwa saudara menerima penyelamatan Allah dan bersedia melaksanakan kehendak-Nya, saya akan menyampaikan 3 pertanyaan. Silakan disimak pertanyaan tersebut dan jawablah setelah saya selesai membacakannya. Yang pertama, apakah saudara meyakini anugerah keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara bersedia hidup seturut kehendak Allah dengan memelihara kekudusan sakramen, bersekutu dengan jemaat dan meyakini syahadat? Yang ketiga, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawab saudari Petrisca Sevilla Yesica? Ya, dengan sepenuh hati. Terima kasih sekali.
Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, saya undang berdiri. Berkat akan dilayankan. Kasih Tuhan mengirimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Beatrice Zevilla Yesica, Tuhan Allah memberkati saudara untuk menjalani hidup baru sebagai saksi perjanjian Allah hingga mencapai keselamatan yang sempurna. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Silakan kembali ke tempat. Saudara, kita bersama akan menyaksikan pelayanan pengakuan percaya bagi saudara-saudara kita. Dua saudara kita ini sudah menerima baptis anak ketika mereka kanak-kanak dan sekarang sebagai orang dewasa mereka akan mengakui percaya dengan keyakinan mereka sendiri sebagai pribadi yang dewasa. Saudara yang akan menyatakan pengakuan percayanya saya undang untuk berdiri ke depan di tempat yang sudah disediakan, yaitu Saudara Albert Matthew Mulyadi, dipersilahkan, dan Saudari Wayan Nesa Lalantanot. Saudara berdua, agar umat dapat menjadi saksi pengakuan percaya saudara, maka silahkan menjawab pertanyaan berikut ini. Ada 3 pertanyaan, dipersilakan untuk menjawab setelah saya selesai menyampaikan pertanyaan tersebut. Yang pertama, apakah saudara meyakini apakah saudara meyakini telah menerima anugerah keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui sakramen baptis ketika saudara masih anak-anak? Yang kedua, apakah saudara bersedia hidup seturut kehendak Allah dengan memelihara kekudusan sakramen, bersekutu dengan jemaat, dan meyakini sahadat? Pertanyaan yang ketiga, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimanakah jawab saudara Albert Matthew Mulyadi? Boleh diulang. Sudah. Ya, dengan sepenuh hati. Terima kasih. Dan yang kedua, bagaimanakah jawab saudari Wayan Nesa Lalantanot? Ya, dengan sepenuh hati. Ya. Terima kasih. Saudara, saya undang kita semua untuk berdiri. Berkat akan dilayankan bagi saudara kita berdua. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu.
Saudara Obert Matthew Mulyadi dan Saudari Waya Nesa Lalantanot. Tuhan Allah memberkati saudara untuk memelihara keselamatan serta bersaksi tentang penyelamatan Allah hingga mencapai keselamatan yang sempurna. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Saya mengundang Beatrice Sevilla Jessica untuk dapat bergabung. Dan mewakili majelis jemaat, saya akan menyerahkan surat tanda baptis serta surat tanda pengakuan percaya serta Alkitab untuk saudara kita ini. Yuk, Tuhan berkati. Matthew, Nesa, dan Beatrice dipersilakan untuk menghadap ke jemaat. Bapak Ibu Saudara, inilah saudara-saudara kita. 2 orang saudara kita mengakui percaya kepada Tuhan, yaitu Sidi. Dan saudara kita yang satu ini Beatrice percaya kepada Tuhan saat ini di dalam baptis dewasa. Mari kita dukung mereka saudara-saudara. Kita sambut mereka sebagai keluarga besar di sini GKJ Joglo. Kita libatkan mereka di dalam berbagai macam kegiatan, terutama di kelompok masing-masing begitu ya. Dan berikanlah mereka arahan, petunjuk sebagai orang baru di GKJ Joglo. Tuhan memberkati kita semua dan saudara-saudara, inilah keluarga baru saudara, keluarga rohani dan inilah rumah rohani kita. Mari bersama kita bersatu di dalam doa untuk mengucapkan syukur atas peristiwa gerejawi yang sungguh indah pada saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur untuk peristiwa gerejawi yang boleh kami saksikan saat ini. Engkau telah panggil Beatrice Tuhan untuk menjadi anak-Mu. Engkau juga telah meneguhkan Nesa dan juga Matthew untuk menjadi bagian dari keluarga ini, keluarga GKJ Joglo, menjadi orang-orang yang dewasa di dalam iman. Kiranya mereka dapat terus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, lindungi kehidupan mereka. Juga kami sebagai sahabat orang-orang di lingkungan ini Tuhan, kiranya kami juga menjadi orang yang dapat menyambut mereka dengan keramahan, dengan ketulusan, sehingga sungguh-sungguh kami dapat menjadi berkat bagi persekutuan ini. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan segala syukur kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, sepanjang Januari sampai dengan bulan ini kita juga mendapatkan warga baru. Karena itu saya mengundang beberapa nama untuk dapat bergabung kemari untuk diperkenalkan dan untuk disambut dengan baik. Saya akan membacakannya, nama yang dibaca berlangsung menuju ke depan. Yang pertama adalah Saudari Diana Yohana Rikin. Dipersilahkan. Lalu Bapak Kumbino, nah ini Diana Yohana Rikin itu dari kelompok 2A Bapak Ibu. Lalu, stop situ aja. Lalu Bapak Kumbino, ini satu keluarga, Bapak Kumbino, Ibu Widawati, dan Saudara Panji Pramudito dari kelompok 3A. Dipersilahkan. Lalu ada Saudari Herlina Borubangun dari kelompok 3B. Dan selanjutnya adalah Saudara Reza Sidik Perdana Hidayat. Dan yang terakhir adalah Saudara Timothy Condro. Oke. Boleh geser? Ya. Saya mengundang perwakilan dari majelis untuk dapat menyampaikan sesuatu sebagai penyambutan atau rasa sukacita kami menyambut saudara-saudara sebagai bagian keluarga GKJ Joglo.
Bapak Ibu simpatisan mungkin atau warga tamu yang saat ini beribadah di GKJ Joglo, apabila memerlukan pelayanan boleh menghubungi majelis ya, atau misalnya ingin menjadi bagian dari keluarga besar GKJ Joglo, dipersilahkan untuk hadir ke kantor gereja atau menemui kami para penatua, majelis ataupun pendeta untuk mendapatkan pelayanan kami. Ya, mari kita sambut saudara-saudara. Ini adalah keluarga baru kita. Selamat datang di GKJ Joglo, selamat bergabung dan silahkan untuk menjadi sahabat bagi saudara-saudara kita yang baru ini. Tuhan memberkati kita semua, dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk. Saudara, sebagai ungkapan syukur kita akan membawa persembahan syukur baptis dan CD kepada Tuhan. Bapak Ibu nanti dapat membawa persembahan baptis itu untuk ada disediakan tempat di sisi kanan kiri dan juga bokor di depan. Kita akan mengiringinya dengan menaikkan pujian Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Dan miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Saudara, mari bersama kita berdoa. Allah, Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk peristiwa gerejawi ini, dan sekarang kami mengumpulkan persembahan berupa uang. Kiranya persembahan ini Engkau berkenan untuk sucikan dan dapat kami pergunakan untuk pelayanan di GKJ Joglo ini menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, kami hendak menutup doa kami ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada para murid. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan kepada dunia. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dan Dengarkanlah firman Tuhan dan lakukanlah perintahnya. kami mendengarkan firman Tuhan dan melakukan perintah. Terimalah berkat Tuhan yang memampukan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di
Umat Tuhan yang terkasih, ibadah telah selesai. Terima kasih untuk seluruh pelayan ibadah hari ini. Mari kita menolong sesama dengan mendonorkan darah di GSP. Dan dengan semangat guyup dan rukun kita bersama-sama menikmati perjamuan kasih serta membantu panitia bazar. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.